Jadi di sini Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Sania Raja Hairani dari mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa. Ingin mewawancarai Bapak gitu. Kita kayak ngobrol santai aja berkaitan dengan teknik sipil, lingkup teknik sipil. Ya. Sebelumnya Bapak dengan siapa? Pak Parman. Pak Parman, oke. Pak Parman lulusan dari universitas apa? Saya hanya STM saja. Oh STM, tapi bisa sampai sekeren ini ya, sampai sudah sukses, alhamdulillah ya Pak ya. Karena pengalaman. Pengalaman berarti kalau di teknik sipil itu yang penting pengalaman. Ya, ilmu dan pengalaman. Ilmu dan pengalaman. Iya, nggak penting pengalaman aja nggak bisa juga. Kalau boleh tahu, Bapak itu ini kerjanya di bagian apa sebagai apa? Kalau di Saya di bagian sipil. Terakhir saya memang shift manager, terus sekarang saya mandiri lah. Oh mandiri. Ya, Oh berarti kalau mandiri itu ngapain aja Bapak ini? ya usaha sendiri, kontraktor gitu lah. Oh kontraktor, oke. Terus kita next aja ya Pak. Jadi Ya, lanjut. di sini kita kan ambil temanya itu tentang kisah nyata developer property site manager building ya. Iya. Nah terus habis itu jadi ada tiga kelompok bagian pertanyaannya. Jadi ada developer property, terus ada site manager sama ini kan building manager gitu kan. Oke, berarti kita mulai dari developer property dulu ya Pak ya? Iya. Nah, oke. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, apa aja sih tahap-tahap yang dilakukan sama developer property itu dari mulai proyeknya, kayak dari perencanaan, mulai dari perencanaan sampai dia penjualannya gitu. Pertama itu developer mau membangun, developer untuk mengembangkan atau mau perumahan kah, tower, apartemen, atau dia mau buka pabrik, gudang, segala macam pokoknya. Pertama kali dia cari lahan dan peruntukan lahannya itu sendiri. Jadi jangan sampai dia mau bangun perumahan tapi peruntukan lahannya itu untuk pabrik. Oh, bed itu nggak bakal. Jadi ya nggak bakal laku juga, ya memang nggak, izinnya pun nggak bakal keluar. Karena itu kan kalau kita membangun itu tanah itu udah ada zonanya tuh udah ada. Jadi misalnya daerah Cikarang, zonanya ini nih untuk industri, ada industri berat, industri ringan, yang kimia, non kimia. Terus kalau untuk pergudangan, untuk rumah, untuk kantor itu punya ini sendiri. Nah kita developer itu dia mau buat apa? Kalau dia mau buat rumah, cari yang memang kita cari tempat yang memang itu untuk perumahan peruntukannya. Setelah itu yang kita mau bangun itu kelas perumahannya apa? Rumah sederhana, menengah, atau mewah. Nah, kita harus pas juga tempatnya, harus sesuai. Jangan rumahnya jauh dari jalan raya, ke dalam jauh, sepi, tapi rencana kita tuh bikin perumahan mewah. Nggak laku. Iya, Nggak laku. Berarti Jadi harus pertama ada kita pemilihan lahan. pemilihan lahannya. Terus setelah pemilihan lahan Ya. itu Kan setelah pemilihan lahan kita tahu pembangunannya apa, dan terus habis itu kita mulai. Kalau sekarang itu kan kita harus ada fisiknya dulu baru pasarkan. Kalau dulu bangunannya belum jadi kita bisa jual. Kalau sekarang bangunnya harus jadi dulu baru bisa akan dijual atau akan kredit. Jadi ya pertama kita bikin pasumnya, kita bikin jalannya, baru kita bagi. Berarti kalau misalnya ada suatu perusahaan gitu, misalnya mau bikin cabang kantor gitu ya, berarti itu dari dia ngasih dananya dulu atau gimana? Iya. Itu dana? Iya, untuk DP atau? Oh, kalau yang beli itu belum, kalau sekarang itu kalau belum ada rumah tuh sih biasanya nggak DP. Cuman ada juga kalau yang rumah kaklingan itu biasanya dia udah bayar dulu tuh. Ada yang seperti itu ada. Cuman lain-lain lah, strategi pemasaran mereka kan
Beda-beda. Beda-beda. Ada yang mungkin dia sudah bayar, kita baru bangun, Iya. ada yang udah bangun dulu baru dia bayar gitu ya, Mak. Beda-beda strategi pemasaran, beda sistem, punya aturan masing-masing setiap perusahaan. Beda. Oke. Terus gimana sih? Apa aja sih kriteria yang harus dipenuhi sama developer itu buat mendapatkan izin mendirikan suatu bangunan gitu? Pertama itu tadi, lahannya sesuai peruntukan. Oh iya. Ya. Dibuat apa gitu? Buat apa? Terus punya set plan. Oh set plan. Set plan. Terus denah. Oh Dena. Denah rumahnya yang dibangun seperti apa. Terus ruang terbuka hijau, dia harus punya ruang terbukanya apa. Terus dia punya pasum. Terus punya pertama sekali itu AMDAL, Ambil itu apa? analisa masalah dampak lingkungan. Oh berarti itu buat biar kayak bencana bukan? Bukan buat bencana. Ini Apa? misalnya rawa nih. Rawa kita mau uruk, mau perumahan kan harus diuruk tuh rawa itu ya. Nah terus analisa dampak lingkungannya apa ke sekitar itu. Kalau ini diuruk, ini nanti sekelilingnya banjir. Oh iya. Gitu. Karena tadinya rawa ini kan penampungan air. Nah, kalau misalnya dibangun, dia harus ada analisa dampak lingkungan dulu nih. Mengganggunya apa? Dampak yang ditimbulkan dari pembangunan itu apa? Dia tahu nih, misal dampaknya apa? Banjir, kekeringan, terus nanti jalan orang ketutup, limbah tidak air limbah domestik di sekitar nggak bisa lewat, gitu. Nanti kan ada dampak udah analisa nih masalahnya apa. Nah nanti baru kita kasih solusinya nih. Memang nanti saya uruk, saya tinggiin sekian meter, tapi nanti saya bikin saluran di sini, gitu kan. Nanti buat jalan, tadinya ada jalan, nanti jalan ini saya pindahkan ke sini, gitu. Nah, itu analisa masalah dampak lingkungan ke sekitar. Oh, itu kalau misalnya nih dalam pembangunan itu salah satunya ada yang nggak terpenuhi, itu berarti nggak boleh? Tidak boleh. Oh semua harus? Semua tidak boleh. Tidak boleh lanjut. Maaf, kita ada salah satu apartemen besar, kita nggak usah sebut itunya ya, di daerah Cikarang sana, stop. Karena AMDAL, masalahnya kan di AMDAL. Gitu. Jadi mau sebesar sekarang itu kan kita concernnya tuh di lingkungan. Jadi kalau lingkungannya nggak mendukung, nggak bisa. Itu pertama kali ya AMDAL itu. AMDAL terus peruntukan tanah itu apa? Sama nanti kan ditanya kita airnya air apa? Kalau misalnya air sumur itu harus gini juga, gitu kan? Nggak sembarangan juga. Berarti benar-benar detail ya? Detail. Terus makanya ini kalau kayak bangunan kita tanah 60 meter tanah itu paling yang kita bisa bangun tuh 30 meter aja, nggak boleh semua jadi bangunan, nggak boleh. Harus ada lahan. Harus ada lahan hijau, lahan terbuka. Terus kalau udah satu komplek itu berapa rumah, dia harus siapkan fasilitas umumnya apa, fasilitas sosialnya apa. Nah itu tanggung jawab di lapangan yang melaksanakan engineering itu namanya set operasional. Iya. Nah, itu set operasional itu yang dia yang ujung tombaknya dia yang bangun. Nih kita dapat gambar seperti ini dari engineering, kita melaksanakan gambar dari engineering itu. Nah, set di lapangan. Set operasional itu di lapangan. Oh, nah itu. Nanti ada set administrasi. Administrasi itu ya bagian material, uangnya, apa, nah itu yang ngatur tuh administrasi ini. Nanti baru bisa tahu biayanya dari situ. Biaya ini engineering operasional nih, bukan set administrasi. Iya. Nah itu dia yang tahu biayanya. Nah, kalau operasional dia nggak tahu biaya. Nggak ya, karena bukan tugasnya. Bukan tugasnya, yang penting dia ada gambar seperti ini, kerjakan, saya butuh materialnya ini. Nah nanti set administrasi ini di bawahnya ada purchasing, ada bagian belanja apa. Berarti kalau ada nanti di engineering itu ada quality controlnya gitu. Nah, ini bagian administrasinya, gaji karyawan, belanja material, perizinan. Nah, itu. Berarti kalau misalnya operasional yang merealisasikan. Yang operasional itu yang merealisasikan. Iya. Ya kalau di bahasa
sederhananya ya mandornya itu dia Iya, mandornya iya. itu. Mandor. Tapi di atasnya itu ada PM nih. Oh, PM itu project manager. Nah ini SAM, SEM, semua itu di bawahnya project manager. Oh Tapi gitu. benar, nanti ada pecahannya lagi tuh. Kalau dulu itu PM itu ada, sekarang kan safety ya, HSE. Dulu HSE itu di atas PM, tapi sekarang di banyak perusahaan itu divisi HSE itu ada divisi sendiri. Jadi dia kalau nggak safety dia bisa stop semua kerjaan itu ya safety. Oh, Kalau safety. perusahaan apa dia membangun tapi nggak safety, nah itu perusahaan safety. Dia bisa stop. Tapi semua yang mengoperasiin satu proyek itu PM. Semua yang Berarti dia menghandle. handle Iya. semua satu proyek itu project manager, bukan set manager. manager. Bukan set manager. Set manager itu ya makanya dibagi tiga. Dia set manager bagian apa, yang ini set manager bagian apa, ini bagian apa. Tapi kalau perusahaan yang kecil, Iya. set manager ya udah dia semua. Ya. Nah, udah dia bertanggung jawab semua di situ. Berarti tergantung dari perusahaannya. Tergantung dari perusahaan. Ah. Jadi kalau nanti bicara dengan orang adikarya, orang utama karya, PP itu udah lain lagi. Dan dia tuh set manager itu banyak. Set managernya itu 3, HSE-nya itu tersendiri. Ya. Terus lanjut lagi, gimana cara set manager itu mengelola tim pekerja dan mengkoordinasikan pekerjaan itu? Mengelola, dia bagi job desk-nya masing-masing. Biasanya kan kalau di kontraktor besar ya, proyek besar, dia pasti pisahin tuh tim sipil itu pisah. Jadi ada yang kalau untuk konstruksi, untuk struktur, nanti ada bagian backcasting sendiri, bagian besi itu sendiri, terus nanti ada bagian pengecoran itu sendiri, nanti bagian plumbing, bikin sparring apa pipa yang ditanam apa segala itu sendiri. Nah, itu dia yang mengkoordinir itu tuh, itu SOM-nya itu tadi, set operasional tadi tuh. Nah, itu di lapangan di bawah dia semua. Nah yang memproduksi gambar itu apa semua itu dia harus pakai pipa berapa, ini berapa, itu dari engineering. Engineeringnya yang tadi lagi. Nanti yang set administrasi ini dia beli material ini, beli itu, itu. Dia yang siapin tuh. Berarti ada nyiapin second plan juga. Kalau second plan itu tidak boleh. Oh tidak. Nggak boleh, second plan itu kan ada jalan kedua itu namanya. Itu nggak bisa. Oh jadi harus ya udah yang pertama gitu nggak. Kalau itu nanti udah di tengah jalan, kita itu ada kan setiap mau seminggu sekali ada weekly meeting, ada evaluasi harian apa gitu. Bisa kita nggak tercapai nih, ya kita pikirin apa, baru kita rencanain lagi nggak tercapai apa sih kendalanya gitu. Kalau kita bikin second plan jadi nggak fokus nanti. Benar sih. Tetap fokusnya satu, kalau ada masalah baru kita cari masalahnya apa. Kalau second plan nanti yang satu belum apa-apa langsung ke cara yang ini. Bisa. Nggak boleh itu second plan. Nggak ada kata-kata nggak ada rotan akar pun jadi itu nggak boleh. Kalau nggak ada rotan cari rotan. Nggak boleh. harus ketemu gitu. Harus. Nggak boleh itu second plan. Kirain ada. Nggak ada di bangunan nggak ada kenal second plan. Teknik tuh nggak boleh second plan. Harus pasti berarti. Harus pasti. Teknik tuh pasti 1 tambah 1 2. Itu tambah-tambahan ya. Tapi kalau di lapangan 1 tambah 1 ya 2,5 bisa. 1,9 bisa 1,9 juga bisa 2. Ya kan pembulatan itu pembulatan ke atas atau ke bawah. Atau ke bawah ya benar. Kalau di teknik, tapi kalau kita menghitung teknik harus. Tapi kan ada namanya cost. Ada cost fee, cost key. Hah, cost fee? Apa ya? Cost fee. Cost fee itu maksudnya apa tuh? Ya. Taunya cost, sin costa. Berarti itu beda lagi. Beda lagi nanti belum sampai. Belum sampai ya. Kalau udah semester 12.
Itu kebanyakan Pak. Jangan dong. Kali cutinya panjang. Enggak, jangan lah. jangan. Tepat waktu aja ini, jangan Iya. ini. Itu kan itu second plan. Oh itu second, jangan Pak. Jangan kalau itu jangan. Ya. Terus ini, gimana cara safety manager itu memastikan standar keselamatan kerja di proyek? Jadi kalau di proyek sebelum kita kerja itu ada JSA namanya. JSA itu singkatan? JSA itu Job Safety Analysis. Jadi kita sebelum kerja itu kita analisa dulu nih. Misalnya kita mau kerja di ketinggian semeter 80. Di semeter 80 itu wajib pakai scaffolding. Orang naik itu resikonya apa? Ya analisanya kita analisa resiko kalau naik itu apa? Terjatuh. Terus di atasnya itu ada apa? Ada orang kerja terjatuh dan kejatuhan. Benar. Terus di situ ada apa? Oh di situ ada kabel listrik. Oh resikonya kesetrum. Terus dia pakai alat kerjanya apa? Gerinda. Wah resikonya dia gerinda apa nih? Gerinda pipa misalnya. Wah ada percikan. Nanti ada geram kena mata. Terus udah ketahuan semua nih. Kerjanya apa? Resikonya apa? Nah sekarang kita baru analisa nih. Kerjanya udah tahu nih kerjanya apa. Resikonya apa kita udah tahu. Alat yang dia gunain apa dulu? Alat yang digunain apa? Resikonya apa? Udah tahu semua nih. Baru kita alat safety-nya apa nih untuk di situ. Nah, dia naik. Dia harus safety body harness biar gak jatuh. Yang 2 hook. Jadi kalau dia jalan, misal jalan melangkah ke sini, yang ini pindah dulu lepas terus gitu ya. 2 hook. Dia cantolin tuh harus nggak boleh lepas tuh hooknya. Makanya harus benar. Itu biar dia nggak jatuh. Tadi kita pikirkan di atas ada yang kerja lagi nih. Dia harus pakai helm. Kamu tes ya. Menyegarkan kembali biar anak buah kita, pekerja kita itu tahu gitu. Kadang kita panggil, coba kamu kerja apa hari ini? Kerja ini. Apa alat kamu? Ini. Apa yang kamu harus siapkan? Ini. Oke, kalau dia nggak benar, itu salah. Kamu kerjanya di sini, kamu harus ini. Oh, berarti dia yang ngasih solusi. Ya, itu nanti kan di perusahaan kalau sekarang kan setiap usaha itu kan dia harus siapin safety officer atau safety first-nya gitu. Head safety. Iya. Berarti lanjut. Iya. Sekarang ke ini aja, building manager. Building manager. Saya sih dengar building manager baru-baru ya. Baru. Biasanya tuh orangnya bilangnya building management. Mungkin sama aja kali ya. Oh iya. Tapi saya building manager ya sama aja lah. Manajerial, manajemen ya sama. Apa yang ditanya di situ? Tugas building management aja deh bilangnya. Tugas building management itu setelah operasinya selesai, setelah bangunannya udah selesai itu ngapain? Jadi kalau building management memang tugasnya itu ya dia merawat yang sudah jadi. Bukan kalau udah jadi dia ngapain. Memang ya tugasnya dia tuh kalau udah jadi, bangunan udah jadi, kontraktor serahkan ke owner gitu, terus langsung ke pemakai. Misalnya bikin apartemen sudah jadi, udah ditempatin. Nah nanti dia ada kantor tuh, misalnya dia bikin office, manajemen office. Nah, nanti kalau ada selain dia menerima keluhan dan dia juga memaintain semua yang ada di gedung itu. Misalnya dia AC, dia harus pastikan AC itu bersih, filternya bersih, listriknya, powernya stabil, pipa gak ada yang bocor, gitu kan? Kalau listrik ya tetap harus stabil, gitu. Kalau yang ada lah putus ya dia harus ganti. Iya benar. Kalau dia bagiannya di plumbing, saniter, dia harus pastikan kloset jalan airnya, wastafel, terus dari STP, semua kerjaan dia tuh dia mau semua yang ada di situ dia yang mengawasi manajemennya. Berarti bidangnya juga beda-beda lagi.
bidangnya beda-beda lagi dia pasti, soalnya nggak ada yang med gapper tuh, nggak ada. Mungkin semua bisa tapi nggak semua ahli. Semua bisa tapi nggak semua ahli. Sama kayak orang nyetir bisa, tapi untuk rally dia nggak bisa. Bawa motor semua bisa, tapi Iya, bisa benar. gantiin Rossi nggak bisa. Itu dia yang ahli. Oh, itu Gitu. udah. Jadi makanya kita manajemen building management, ya dia punya ahli-ahli sendiri. Jadi kalau dia AC ya memang ahlinya di AC, dia taruh ahli AC. Di bangunan sipil ya dia taruh bangunan sipil. Nanti di struktur, karena tembok sama beton itu beda penanganannya. Kalau tembok retak bobok ya suntik. Jadi kalau orang struktur nggak boleh, beton retak bobok ambruk. Iya. Nah, dia harus, nah itu tadi makanya saya bilang punya keahlian masing-masing. Dia punya keahlian masing-masing di situ. Biar gak melenceng juga takutnya. Iya, gitu. Harus sesuai apa yang dikerjakan dan keahlian yang mengerjakan. Benar. Kalau sesuatu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka siap-siaplah dengan kehancurannya. Bener lagi. Oke, lanjut ya Pak ya. Gimana sih building management itu memastikan bahwa fasilitas bangunan itu udah berjalan sesuai standar, misal kualitasnya atau si pemilik? Si pemilik, biasanya kan pemilik itu ada konsultan. Kalau nggak ada konsultan, kalau rumah-rumah biasa kan nggak ada konsultan. Tapi kalau kontraktor itu kan dia ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas, ada kontraktor, terus baru ada owner. Jadi owner itu biasanya owner nih, kan saya nih misalnya saya sebagai owner lah. Owner saya mau bikin perumahan, atau saya mau bikin gedung, saya punya uang, saya mau bikin gedung, saya sewa perencana. Saya mau bangun sekian meter persegi, saya mau bikin sekian lantai, sekian kamar. Silakan bikin perencanaannya, dia bikin perencanaan tuh. Nanti dia bikin perencanaan tuh, rencananya apa? Ya, misalnya mau 30 lantai. Dia rencanain nih fondasinya harus sekian meter dalamnya, lebarnya misalnya diameternya harus 80 cm. Itu perencana tuh, perencana. Itu semua tuh perencana, terus klosetnya tipenya apa, wastafel tipenya apa, kualitasnya apa, itu perencana tuh. Nah nanti perencana udah kan serahin ke ownernya sudah oke. Nah, baru nanti gambar perencana itu jadi untuk tender namanya. Oh, tender. Oh, yang biasa di perusahaan itu ya? Nah, itu tender tuh. Iya, ya tender. Nanti kontraktor, saya nih yang mau kita kerjakan ini, kamu sanggup nggak? Gitu kan? Ini kamu bisa kerjain ini dengan standar ini, berapa harganya? Oh ya oke sanggup. Nah, nanti yang ngawasin kualitas itu siapa? Ada manajemen konstruksi namanya. Manajemen konstruksi itu MK tadi atau konsultan pengawas. Nah, nanti dia yang mengawasi kualitas kontraktor tuh. Bener nggak nih kontraktor melaksanain yang direncanain sama perencana? Misalnya kontraktor dari perencana harus pakai kloset foto. Jadi ya fotonya sesuai standarnya nggak yang tertera di kontrak itu, di BQ-nya. Bukan standar nih, baru nanti ke perencana itu tegur ke kontraktor. Ini nggak sesuai perencanaan kita ini. Gitu. Nanti diubah lagi. Tapi kalau misalnya, oh Pak, yang ini tuh nggak ada kita, yang ini udah discontinue, udah nggak produksi lagi gitu kan. Kita mau ganti yang ini, standarnya sama, ajukan dulu, terus nanti kan ada pengajuan, oke standarnya sama. Nanti dari perusahaan kan ada justifikasi tuh kalau kita memang udah nggak produksi lagi. Misal ke Toto, saya Toto nih pakai ini, oh bilang Toto, saya nggak ngeluarin barang ini lagi. Nanti Toto tuh ngeluarin surat tuh menyatakan kalau justifikasi kalau dia itu nggak mengeluarkan barang itu lagi. Oh ya udah oke, kan mau nggak mau ya namanya udah nggak ada barang, udah discontinue ya gimana kan, nggak bisa paksain. Tapi saya kualitasnya ini loh yang sama, atau saya pakai ini yang setara gitu. Kadang-kadang di kontrak itu misalnya Toto tipe JJ sekian atau setara.
Tapi kalau udah kata-kata setara itu ya kita bisa cari setara. Tapi kalau harus ini, nah, kalau nggak ada ya nanti kita baru sering misalnya ini proyek buru-buru nih, sebulan harus terpasang. Tapi keramiknya ini nggak ada, nih keramik dari Cina ke Indonesia itu 3 bulan. Sedangkan kita sebulan lagi harus sudah terima gitu kan. Nah itu yang di sini tuh harus bikin justifikasi. Kalau kita mau tetap pakai ini keramiknya harus sekian bulan, mau nggak? Berarti otomatis tunda lagi. Tunda lagi, nah itu ada namanya justifikasi. Nah, itu konsumen, produsennya tuh harus siapin itu, untuk salesnya harus siapin. Oke. Ini lanjut pertanyaan lagi. Ya, silakan. Gimana building manajemen itu dia menangani keluhan dari penghuni atau yang pengguna bangunan itu? Nah, kalau dapat keluhan itu kan sama struktur, pokoknya wah kolom harus besar, balok harus besar. Arsitek bilang kalau baloknya gede jelek dong, kalau kolomnya gede jelek dong. Tugas kamu bikin kolom itu bagus, arsitek. Diapain tuh kolom biar bagus? Gitu. Tugasnya arsitek tuh biar estetikanya bagus. Tugasnya sipil itu bangunan itu harus kuat. Kenapa saya bilang setengah kaki di penjara? Yang saya kasih contoh tadi bangunan tadi itu rubuh. Kalau di dalamnya ada orang, siapa yang bangun? Namanya siapa? Nia. Nah, Nia. Yang ngebangun dulu Nia, panggil Nia, masuk penjara kan boleh mati. Gitu. Jadi tugas resiko terberatnya itu yaitu bangunan yang kita bangun tidak sesuai kualitas, terus kita membangun itu kita mengabaikan safety. Nah itu. Udah siap-siap penjara. Siap-siap di penjara. Iya. Kalau arsitek gagal gampang, arsitek salah nih, harusnya dia melengkung nggak segini, tinggal bobok bikin melengkung selesai. Iya sih. Emang kalau bangunan yang bagus kan dipuji arsitek ya Pak. Kalau rubuh kalau rubuh sipil misalnya. Benar. Gitu. Pokoknya itu ya kalau sekarang kamu berpikir dari sekarang kalau membangun memang bangunan itu. Kalau saya sebagai ini pokoknya untung dulu, gitu kan? Tapi harusnya nggak begitu. Iya benar. Nggak boleh egois Kita, juga. nggak boleh kita ya ambil untung, tapi bangunan itu jangan sampai membahayakan nyawa, membahayakan nyawa pekerja, membahayakan nanti pengguna. Tadi saya bilang kalau bangunan kita membangun asal-asalan aja, yaitu setengah kaki kita tuh di penjara. Tinggal kita yang milih nih, kalau kita bangun, kita sudah siap-siap setengah kaki di penjara. Tinggal kita siap nih, ini kaki yang di luar dimasukin atau yang di dalam kita keluarin. Gitu. Karena setengah kaki kita udah di penjara nih. Iya. Yang setengah kaki lagi kan masih di luar nih. Ada. Nah ini yang di luar ini mau gimana? Yang di dalam kita keluarin atau yang di luar kita masukin? Iya. Tinggal kamu milih aja, tapi setengah kaki kita di penjara sudah. Kalau kita ngebangun. Gimana? Kayak saya mikir, saya kerja di Jakarta ada 2 tempat, di sini ada 1 di hotel, ada di Jogja. Itu saya lepas semua. Tapi ada kerja semua orang. Saya di Jakarta aja di sini. Nah, tapi saya pantau terus nih. Dari jauh gitu. Dari sini. Mungkin nanti ya sewaktu-waktu kayak tadi kan janji jam berapa? Ntar saya harus ke kerjaan dulu. Iya benar. Gitu. Itu saya yang pertama kali saya itu juga itu keselamatan bekerja. Nggak ada hasil lah kalau kita nggak selamat, sama kayak kita misalnya masang lampu 5 meter bagus. Pakai tangga aja, kita ini aja pasang selesai paling 5 menit. Iya. Daripada kita bikin scaffolding. Tapi kalau orang itu jatuh, ya kan nggak kepasang tuh lampu, nggak kepasang tuh lampu kan. Kan kita yang 1 jam bikin scaffolding, tapi selesai selamat. Berat banget di sini. Ya semua ada tanggung jawabnya. Sama kayak kalau bilang berat jadi sipil, ya berat juga kayak orang administrasi itu berat juga, dia ngambil keputusan kan. Sama kayak sekarang kalau kita wawasan ya, kita nonton TV lah gitu kayak Tokoe Bong gitu kan. Ya cuma ngizinin impor aja kan, akhirnya masuk penjara juga kan. Nah
Nah itu makanya semua ada resikonya. Tinggal makanya sebelum kita ngambil keputusan itu tadi saya bilang kita harus punya analisa. Jadi sebelum kita ngebangun juga nggak langsung ngebangun di tengah rawa, kita ngebangun 30 lantai. Bro, misalnya kayak dari Kalimantan, dari Banjarmasin, gitu. Bangunannya itu nggak yang tinggi rubuh, karena lumpur dia. Sama kayak kemarin tuh ya kasus lama-lama kayak di Hambalang, sipil itu apalagi kalau zaman dulu itu sipil itu dibilangnya, kalau sekarang tukang nantinya, kalau dulu tuh bilangnya kuli bangunan. Nah, itu. Nah, saya dulu sebagai kuli bangunan, saya maunya ya kalian ini di bangunan nanti jadi perwiranya. Susah, makanya belajar harus sungguh-sungguh. Pertama cintai sekolahnya, cintai pelajarannya. Kalau kamu suka dengan pelajarannya, cepat masuk. Sama kalau kayak misalnya kamu dengerin TV nyanyi, baru denger sekali kamu suka nyanyi, nanti kamu bisa ikutin nyanyinya kan? Nah, ilmu juga gitu. Kalau kamu udah suka dengan ilmu itu, guru nerangin sekali kamu bisa. Karena kamu suka dulu, hati terbuka, pikiran terbuka. Tapi kalau kamu nggak terbuka, kalau sulitnya banyak benar sulitnya. Susahnya saya dulu susah. Kalau suka duka ya banyak dukanya juga. Berarti sosok itu nggak mandang dari pendidikan yang tinggi. Enggak. Pendidikan penting, cuman nggak kalau berpendidikan tapi malas sama saja. Malas, gengsi, nggak bakal bisa maju. Itu kalian sekolah, pokoknya ya itu tadi saya bilang, sukai dulu semua pelajaran itu, kamu sukai aja. Kalau kamu suka, hati lapang, jangan tertekan aja mau orang tua gua nih. Yang penting gua kuliah S1, ntar gimana ya. Sekarang banyak di kantor saya itu, yang sekarang saya ini, itu PM-nya itu hampir semua perempuan. Iya. Baru-baru ini aja sekarang PM ada 3. Itu yang paling atas banget kan ya? Ya itu PM itu project manager. Nah, itu di bawahnya itu megang proyek itu ya udah PM ini yang berkuasa semua. Jadi engineering lo mau bikin apa juga, kalau PM-nya nggak bisa nih yang begini nih, kerjain lagi yang lain. Itu PM tuh yang ngatur tuh. Uang juga gitu. Saya minta uang ini, nggak bisa nih uangnya ke dia segini. Gitu. Setelah operasi, cepet kerjanya nggak segini nih waktunya. Tuh PM tuh semua yang ngatur. Iya benar. Pokoknya dia yang ngatur semuanya. Tapi kan kita nggak semuanya dari itu ke PM. Bisa jadi jadi nanti estimator. Bagi lagi tuh. Ya estimator tuh sebelum proyek hitung. Ini misalnya bangun rumah ini nih. Iya. Udah ada gambarnya, batanya berapa meter persegi, ya kan? Tuh nanti estimasi itu, dari semeter itu hebelnya berapa meter sih? Berapa buah? 1 meter persegi misalnya 8. Kalau perlu 100 meter, berarti 8 kali 100. Kalau dari 100 meter perlu 800 hebelnya. Nah, terus hebel 1 kubik perlu lem hebelnya berapa sak. Nah, itu estimator tuh. Estimator. Nanti ada quality control, nggak semuanya harus jadi PM. Tapi ya paling top ya mungkin PM. Ya, kalau kamu ya harus cita-citanya PM. Kalau kayak dari orang Akpol itu, misalnya kamu kuliah atau jadi Akpol, ya cita-citanya kamu jadi Kapolri. Ya entah kamu nanti mentoknya jadi apa kan, itu yang ini udah usaha kita kan. Iya. Jadi ilmu dapatnya dari mana aja? Dari mana saja. Iya. Gak harus bisa kuliah gitu kan? Ya kalau formal, sekarang kan kita memang zamannya kan zaman formal ya. Iya, apa-apa harus. Iya kayak saya. Ada ijazahnya. Saya dulu kerja juga anak-anak mahasiswa ya belajarnya ke saya, apa PKL apa gitu ke saya. Tanya apa juga terangin masalah kerjaan, tapi kan nggak bisa juga. Kayak saya bisa kerja apa semua, tapi kalau harus hitam di atas putih harus ada backgroundnya kan nggak bisa gitu. Kalau kamu kan misalnya
sarjana teknik, oh dia bisa jadi PM nih. Iya sih. Orang pinternya kayak apa gitu, dia harus pendidikannya ini nih, kalau harus ini. Nah, Apalagi tetap harus ada sekarang formulnya. syaratnya kerja tuh banyak banget. Ya, kan di Indonesia tuh katanya banyak banget syaratnya. Harus penampilan menarik, Iya. tinggi badan sekian, berat badan sekian, Iya. mau kerja lo pragawati. Enggak, iya, sepatu aja di permasalahin gitu kan ya. Permasalahan. Iya. Ada ntar politik, ntar politik. Iya. Jadi emang banyak banget kan, maksudnya pelajaran yang bisa kita ambil dari Bapak gitu. Sebelumnya makasih banyak banget udah mau jadi narasumber kita untuk melengkapi tugas mata kuliah media sosial gitu kan. Iya. Sekali lagi maaf juga kalau misalnya ada perkataan saya yang salah gitu, yang gak mengenakan di hati Bapak gitu. Jadi mohon dimaafin dan ya jangan diambil hati banget gitu ya Pak. Ya, jadi itu aja. Makasih banyak sekali lagi Pak. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak ya. Ya, semoga Bapaknya juga sukses selalu untuk kedepannya. Semoga anak Bapak bisa melanjutkan itu Bapak, pekerjaan Bapak nanti gimana. Semoga bisa jadi ya yang terbaik lah, anak-anak terbaik buat Bapak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.